Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah 10 wasiat dalam membersihkan hati. 10 wasiat dalam membersihkan hati. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah 10 wasiat di dalam mendidik anak. Kemudian 10 wasiat di dalam pengajaran. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah 10 wasiat di dalam membersihkan hati. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama. Talqinul auladin niyatis salihati qabla ayyi amalin yubashirunahu sawa'un diniyun au dunyawiyun. Mengajarkan anak untuk niat-niat yang baik sebelum melakukan satu amal perbuatan, satu amal kebaikan. Jadi ini judulnya itu bagaimana anak itu agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Salah satu caranya kalau kita ngikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama-ulama, orang-orang soleh, yaitu dengan mengajari anak bagaimana caranya niat yang baik sebelum melakukan amal-amal kebaikan. Karena niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Amal yang kecil bisa jadi pahalanya jadi besar disebabkan karena besarnya niat. Dan amal yang besar bisa jadi kecil disebabkan karena kecilnya niat. Contoh begini. Baca Quran. Baca Quran itu pahalanya besar apa kecil? Besar ya. Baca Quran pahalanya besar. Tapi kalau niatnya misalnya cuma satu, saya niat baca Quran, ya pahalanya kecil. Tapi misalnya diniatkan dengan niat-niat yang banyak. Pertama, saya niat baca Quran pertama untuk menghiasi mulut saya agar membaca kalam Allah. Kedua, untuk menghindarkan mulut saya dari menggunjing. Ketiga, untuk menghindarkan mulut saya dari berbohong. Keempat, menghindarkan mulut saya untuk mengadu domba. Kelima, menghindarkan mulut saya untuk memfitnah, mencela, membuli. Maka semakin banyak niat, semakin besar pahalanya. Itu pentingnya niat. Amal kecil bisa menjadi besar disebabkan karena besarnya niat. Contoh yang lain, misalnya ke masjid misalnya. Ke masjid diusahakan apapun itu niatnya niat yang banyak. Atau misalnya hadir di sini. Jangan niatnya cuma satu, saya pengen cari ilmu. Ya bagus, dapat pahala karena niat pengen cari ilmu. Ya niatkan yang lain juga, misalnya untuk memenuhi kewajiban saya bahwa saya punya kewajiban untuk mencari ilmu. Kedua, untuk menghilangkan kebodohan. Ketiga, untuk mencari ridho Allah. Keempat, misalnya untuk menghidupkan waktu agar waktu saya tidak terbuang sia-sia. Kelima, misalnya untuk mensyukuri saya masih diberikan kesehatan. Jadi semakin banyak niat, semakin besar pahalanya. Makanya hadir di sini ini bisa jadi ilmunya sama, gurunya sama, tempatnya sama, tapi pahalanya beda. Apa bedanya? Niatnya. Semakin banyak niat, semakin bagus. Nanti kalau misalnya sudah kita tidak tahu nih harus niat apa, kita tambahi seperti ini. Dan saya niat cari ilmu sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi orang-orang soleh dulu ketika cari ilmu itu niatnya apa, maka kita ngikut saja kepada mereka. Mereka kan niatnya sangat banyak sekali. Dan bahkan ada orang itu ketika mau melakukan sesuatu niatnya sampai 100. Semakin banyak niat, semakin besar pahalanya. Dan ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Misalnya mau ke masjid, niat pertama, niat sholat berjamaah. Kedua, misalnya niat untuk membahagiakan hati Rasulullah. Ketiga, misalnya niat untuk menjaga pandangan, menjaga penglihatan, menjaga anggota tubuh untuk melakukan
kemaksiatan. Karena ya jarang sekali orang ke masjid kemudian melakukan kemaksiatan, kan jarang. Tapi kalau misalnya di alun-alun ya mungkin saja kan melakukan maksiat. Misalnya kemudian contoh niat iktikaf di masjid, niat berzikir, niat untuk menambah saudara, niat untuk cari ilmu juga, niat untuk meramaikan masjid, niat untuk membersihkan diri dari dosa. Maka semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Karenanya nanti kalau kita sudah punya anak, bukan kita, saya sudah punya anak. Kalau kalian sudah punya anak, ajari seperti itu. Mau ngaji, niat, saya pertama niat untuk cari ilmu, dan seterusnya seperti itu. Karena ada dalam sebuah keterangan disebutkan, man fataha ala nafsihi baban niyatin sholihatin fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Barang siapa yang dibukakan pintu-pintu niat yang baik untuk dirinya, maka Allah akan membukakan 70 pintu dari pintu pertolongan Allah. Yang penting niatnya baik, semua akan terbuka. 70 pintu taufik pertolongan dari Allah akan terbuka. Yang penting punya niat baik. Tapi punya niat baik itu juga tidak akan sempurna ketika tidak direalisasikan dengan perbuatan. Jangan cuma niat baik terus. Oh, saya pengennya niat baik, pengen cari ilmu. Ya niat toh, tapi tidak datang, tidak cari, ya sama saja.